Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yursalu lan dibasuh al-ina'u opo wadah min wulughil kalbi saking dilatane asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan ping pitu bimain kelawan banyu tahurin ingkang suci mensucikan ihdahunna utawi salah sijine sab'i marrat mashubatun iku dibarengi biturabi kelawan lebu at-tahuri ingkang suci mensucikan ya'umu kang ngeratani apa aturab al-mahalla ing panggonan al-mutanajjisa kang kena najis. Wadah yang terkena jilatan dari anjing dan babi, ini babi ini baik babi ternak atau babi hutan, nauzubillah, ini hewan-hewan yang sangat buruk. Hewan-hewan itu diciptakan memang sebagai contoh, sebagai contoh dan sebagai ujian. Contoh dari keburukan hewan ini adalah hewan yang najis, yang suka pada hal-hal yang jorok. Tapi oleh sebagian dari manusia, dari golongan-golongan tertentu, ini malah dijadikan santapan. Kalau dalam agama kita ini diharamkan secara tauqifi, sudah paten, nggak usah ditanyakan lagi kenapa kok haram. Karena dalilnya ini sudah sharih, sudah jelas ada dalam Al-Quran. Kalau anjing ini dalam hadits ya ada. Kemudian najisnya ini dinamakan najis mughalladhah. Cara mensucikan najis mughalladhah ini kaifiyahnya adalah tempat yang terkena najis ini disiram 7 kali, dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu, yang sampai rata pada tempat yang terkena najis. Kenapa kok enggak pakai rinso aja? Kenapa enggak pakai sublin cair atau dan lain-lain? Ini saya pernah dengar dari informasi dari kawan-kawan. Kenapa kok pakai debu? Kok enggak pakai sabun? Padahal sekarang kan sudah era modern. Kalau kita jawab secara polosan, ya ini memang sudah ajaran dari Rasulullah, tidak bisa dibantah. Tapi ketika ada salah satu dari kawan kita ini yang cerita, katanya pernah najis mughalladhah ini di mikroskop. Di mikroskop di situ ada zat-zat dan kuman-kuman yang tidak bisa menyingkir dari tempat yang terkena liurnya, anjing tadi atau babi tadi. Misalkan tangan ini terkena, nah air liurnya itu mengandung zat-zat dan kuman-kuman, ini tidak bisa hilang. Ketika dicuci dengan air biasa tetap bercokol di situ. Ketika dicuci dengan sabun tidak mati. Kuman-kumannya tidak mati. Dan zat-zatnya ini memang zat-zat yang
mengerikan, menjijikkan itu tetap ada di situ. Nah, ternyata zat-zat ini bisa pergi kalau dilumuri dengan debu. Nah ini kaifiah atau cara menghilangkan najis mughalladhah. Itu debu apa tanah? Tanah juga bisa. Nah, tanah, nah, kalau debu itu pokoknya yang bisa terbang. Ya. Seperti yang tayamum kemarin. Ya, debu yang bisa tertiup angin. Itu. Sifatnya seperti itu. Ya. Fa in kana mongko lamun ana al mutanajjisu apa perkara kang kena najis bima kelawan perkara dzikira kang ditutur apa ma fima in iku ing dalem banyu jarin kang mili kadirin ingkang keruh kafa mongko cukup mururu sab'i jaroyatin opo liwate pitu piro-piro aliran air alaihi ing ngatasi al-mutanajjis bila ta'firin kelawan tanpa ngolesi lebu. Nah ini kalau yang terkena najis mughalladhah tadi itu ditaruh di dalam air. Air ini sifatnya mengalir dan airnya keruh. Nah, misalkan air dam atau selokan habis hujan. Nah, ini kan airnya kan bercampur dengan debu kan, menjadi kecoklatan. Nah, seperti itu bagaimana? Ya cukup dilewatkan airnya ini sampai 7 kali, bisa digoyang-goyang 7 kali, bisa dicelup 7 kali, pokoknya ada aliran air yang mengenai tempat yang terkena najis tadi. Tidak usah diolesi, tidak usah pakai gitu ya. Ini wa idza lam tazal lan ing dalem nalikane ora ilang ainun najasati apa bentuke najis al-kalbiyati kang bangsa asu illa bisittin kecuali kelawan 6 basuhan masalan ing dalam umpamane khusibat mongko diitung kulluha apa sekaliane iki sittin ghuslatan kelawan basuhan wahidatan kang siji. Nah kalau bekas jilatan anjing tadi itu ada bentuk najisnya, misalkan ada di baju putih, nah, air liurnya anjing itu kelihatan dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan 6 basuhan. Maka setelah membasuh 6 kali ainun najasa itu hilang, berarti 6 basuhan ini tetap dianggap satu. Harus melanjutkan 6 basuhan lagi. Wal ardu utawi bumi at-turabiyatu ingkang berdebu, tanah yang berdebu, la yajibu iku ora wajib aturabu apa lebu fiha ing dalam al-ard aturabiyah alal asahi ing ngatasi kaul kang lebih sahih. Kalau tanah itu sudah mengandung debu, ketera angin, nah, debunya ini terbang ya, maka ketika ada najisnya anjing di situ, misalkan anjingnya pipis ya, atau anjingnya buang menjilati tempat itu, tapi apa no anjing menjilati tanah ini ya. Nah, ini sudah berdebu, maka untuk mensucikannya ya cukup disiram 7 kali tanpa dicampur dengan debu karena tempatnya sudah berdebu ya. Wa yughsalu lan dibasuh
min sairi ai baqi najasat tegese apa tegese sekarine piro-piro najis mawatan kelawan ambalan wahidatan kang siji wa fi ba'dhin nusakhi lan ing dalam sebagiane piro-piro naskah matan marwatan utawi ana dawuh marwatan ya takti ingkang teka apa marwatun wahidah alaihi ing atase sairin najasat ya. Kalau najis-najis yang lain ini berarti najis mutawasitoh ya. Najis mutawasitoh ini selain najis mukhafafah yaitu kencingnya bayi yang masih berumur kurang dari 2 tahun dan tidak pernah mengkonsumsi makan apapun, tidak pernah sarapan makan apapun selain air susu ibunya. Nah, ini atau najis ini bukan najis mughalladhah, maka cara mensucikannya cukup sekali basuhan ya. Dan ini sudah diterangkan di awal bab kemarin bahwa kalau ainun najasahnya ini ada, maka dihilangkan dulu. Bentuk dari najisnya kok ada, jangan sampai langsung disiram. Karena nanti kalau disiram, bentuk dari najisnya ini kok tergenang air, maka seluruh air yang menggenanginya ini, airnya kan pasti tidak banyak. Airnya kan sedikit, tidak ada 2 kula. Maka seluruh air yang menggenanginya ini menjadi najis. Jadi bagaimana cara menghilangkan najis seperti itu? Ainun najasah atau bentuk dari najisnya dihilangkan. Rupanya, warnanya, baunya dan rasanya ini juga harus hilang. Pertama ya dibuang dulu, kemudian diusap dengan gombal yang basah gitu ya. Selanjutnya dibiarkan kering. Ketika sudah tidak ada bau, tidak ada rupa, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, ini berarti najisnya sudah berubah menjadi najis hukmiyah. Nah, ketika sudah berubah menjadi najis hukmiyah, disiram aman. Ya, kalau nggak digitukan, ini pernah kejadian ya. Kejadian di pondoknya guru saya itu yang ada di Gresik. Ada guru saya itu rumahnya di Desa Sunan Legowo, Kecamatan Bengah, Kabupaten Gresik. Itu desa tempatnya. Ada anak malang masih kecil, anak kota. Ini mondok ke situ. Berhubung anaknya kecil, kalau mau malam-malam itu mau BAB, ini tidak berani ke WC sendirian. Akhirnya apa? Ya berak di musola itu. Berak di musola, kemudian apa? Tangannya ngusap dubur, lalu diusapkan ke tembok. Ya, super jorok namanya. Lah kawan-kawan tidak ada yang tahu pada waktu itu ya. Pak Yai ini belum pernah menemukan kejadian seperti ini sebelumnya. Akhirnya sama kawan-kawan ambil air 1 timba karena memang jijik kan. Oh, biar akhirnya apa? Najisnya rata 1 musola. Karena apa? Ya itu kotoran anaknya masih ada di situ tergenang air. Ya. Akhirnya air yang disiram ini tercampur dengan najasah tadi. Ya, airnya menjadi mutanajis dan rata seluruh musola. Niatnya mensucikan malah menajiskan. Nah ini ya. Jadi harus tahu caranya. Kecuali kalau memang najis ainiyah tadi, najis yang ada bentuknya, ini misalkan ada di tempat yang agak miring. Ya. Jadi ketika dibasuh tanpa dihilangkan dulu, ini langsung luntur. Lah turun ke bawah,
airnya ini tidak sempat menggenangi tempat itu karena memang miring. Nah, maka ini tidak masalah ya. Tapi kalau tempatnya datar seperti lantai ya, lantai masjid, lantai musola, lantai rumah dan lain-lain, nah ini kaifiyahnya yang aman. Najis ainiyah tadi dijadikan najis hukumiyah dulu ya. Wa fi ba'dhi nusakhi wa thalathu utawi telung basuhan. Wa fi ba'dhi nusakhi lan ing dalem sebagiane pira-pira naskah matan. Wa thalathatu utawi ana dawuh wa thalathatu ditai kelawan gawe tak taknif. Afdalu iku luweh utama. Satu cukup, tapi kalau tiga lebih utama. Wa'lam lan warwasira anna husalatan najasati ing sak temene banyu basuhane najis ba'da taharatil mahalli ing dalem sakwuse sucine panggonan suri ingkang basuh tahiratun iku suci. Dengan catatan ini mufassalat lamun terpisah apa husalah ghayra mutaghayyiratin hali ora berubah. Walam yazid lan ora tambah waznuha apa timbangane husalah ba'da fisaliha ing dalem sakwise terpisah husalah amma saking perkara kana kang ana apa ma ba'da tibari miqdari ma ing dalem sakwise milang-milang kira-kirane perkara ya tasyarrabu ingkang nyerep hu ing ma al maghsulu apa banyu apa perkara kang dibasuh bayane ma minal ma'i saking banyu. Ini maksudnya seperti ini, air bekas untuk membasuh najis. Nah, ini hukumnya suci. Dengan catatan ketika benda yang dibasuh itu bisa suci dengan air tersebut. Misalkan kita sedia air 1 ember. Kemudian ada sarung yang mau kita basuh, sarung ini habis dikencingi kucing misalkan, cerit, nah itu, lah kencingnya kucing ini masya Allah, tengi, baunya kan sangat menyengat. Jadi setelah kita siram, sarung tadi dengan air 1 ember, karena air sedikit gitu ya, 1 ember, terus air yang kita siram tadi itu kita masukkan ke wadah lagi, di bawahnya ditaruh wadah supaya airnya tidak kemana-mana. Ini kalau yang disiram, kalau sarung yang kena kencing tadi disiram ini bisa suci dengan air tersebut, maka air bekas basuhan ini juga dianggap suci, tapi tidak mensucikan, tergolong air mustakmal. Bagaimana kita itu mengetahui sarung yang dikencingi kucing tadi ini kok suci? Ya, dilihat ya, ada bentuk najisnya enggak di situ, ada bekas-bekasnya enggak, warnanya. Nah, terus baunya masih ada enggak di situ, rasanya ada enggak di situ. Nah, ini ya. Kalau 3 kriteria najis ini hilang semuanya, maka air yang bekas nyuci tadi itu, bekas membasuh ini suci. Catatan pertama ya, yang dibasuh harus bisa suci. Dan ada catatan kedua,
debit air yang digunakan untuk membasuh tadi itu tidak bertambah. Tidak bertambah. Misalkan kita pakai pakai wadah yang ada ukuran mililiternya gitu ya. Awalnya kita mencuci misalkan dengan air sekitar 5 liter. Kemudian air itu kita tadai di bawah itu. Kita siramkan ke sarung yang kena air kencing tadi. Najisnya hilang. Terus di bawah ini airnya bertambah dari ukuran semula atau tidak. Kalau kurang dari ukuran semula, ya berarti, atau tetap pada ukuran semula, berarti air ini suci dan mustamal. Tapi kalau air tadi bertambah ukurannya, misalkan kencingnya agak banyak, akhirnya ikut turun. Kencingnya bukan kencing kucing lagi, mungkin anak kecil ngompol disiram. Nah ini kok timbangan airnya banyak, bertambah berapa mili. Ini berarti ya najisnya ikut turun dan air ini ya mulai najis. Dan catatan ketiga, airnya kalau mau dianggap suci ini tidak berubah. Kalau airnya berubah menjadi agak pesing seperti kencing kucing tadi, maka air ini dikatakan sudah najis. Dan nomor 4 catatannya, air ini harus disiramkan, bukan dimasuki sarung najis. Ini ya. Jadi dengan kalau ada air seperti itu, ini suci atau enggak, saya khawatir ngerojok umpamanya enggak diwadahi ya. Airnya tidak diwadahi, kita ngerojok sarung kemudian kan notos-notos gitu, airnya kan terkucur ke bawah, nyiprat. Coba hukumi aku kecipratan. Nah ini ya hukumnya yang diperkirakan seperti tadi. Ketika kita menyiram, air kan masih ada yang ada di sarung, kan masih belum turun sebenarnya. Otomatis yang turun ke bawah ini jelas berkurang debitnya, ya, debit airnya jelas berkurang dari sebelumnya karena masih tertinggal di sarung. Ya. Dan ketika sarung ini suci, dicium baunya tidak ada, otomatis yang turun ke bawah ini sudah tidak dianggap najis tapi mustamal. Nah ini ya. Hadza utawi iki keterangan. Idza lam yablu iku ing dalem nalikane ora tumeka apa banyu ullataini ing wong kula. Fa in balagha mongko lamun tumeka apa alma utawa banyu huma ing ullatain fasyartu mongko utawi syarate adamu taghayyuri iku ora anane berubah. Kalau airnya banyak, debit airnya ini sekitar 270-an liter, agak bebas. Mau airnya yang dibuat membasuh atau airnya ini didatangi oleh sarung yang najis tadi, sarungnya dicelupkan ke air, air ini tetap suci. Tetap suci asalkan tidak berubah. Kalau cuma kencing kucing di sarung, kemudian dimasukkan ke dalam jeding, ke dalam bak mandinya besar, ukurannya 1 meter kali 50 cm misalkan ya. Nah, berarti kan ukurannya lebih dari 270 literan kan ya. Akhirnya banyak, lebih dari 2 kula kita masukkan. Nah, otomatis kan airnya ini tidak akan berubah ini, karena kucing kencing
kencingnya kucing kan tidak seberapa banyak, masuk ke situ tidak pengaruh. Tapi kalau berpengaruh, misalkan kencingnya yang punya kucing ngompol banyak sekali, kita masukkan, habis itu ada orang wudhu, kok agak aneh, agak aneh nih baunya ini, seperti ada campuran sedikit putih. Nah, maka 2 kula ini ya juga najis. Dan kalau air itu 2 kula, tidak ada hukum mustakmal. Tidak ada hukum mustakmal, itu tetap tohir, ya. Karena air mustakmal ketika berkumpul menjadi 2 kula itu berubah status. Menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, ini berubah status menjadi air yang tohir. Nah, itu. Walamma faradha, lan ing dalem semangsane wis rampung al musannifu sapa musannif mimma saking nerangno perkara ya pohuru kang iso suci apa iki ma bil ghusli kalawan basuhan syara'a mungko tumandang sapa iki musannif fima ing dalam nerangno perkara ya pohuru ingkang bisa suci apa madul istihalati kelawan malih rupa. Wahya utawi istihalah inqilabu syai'i iku kebalike sesuatu, terbaliknya sesuatu ya, min sifatin saking siji sifat ila sifatin maring sifat ukhra kang liya. Setelah musannif ini menerangkan hal-hal yang bisa suci dengan dibasuh, baik itu najis mutawasito atau najis mughalladhah ya. Dan kemarin juga najis mukhaffafah yang cukup dipercikkan air ya. Tidak usah dibasuh, tidak usah ada air mengalir. Misalkan sekarang disemprot ya. Semprot kabut itu saya sprayer. Kemudian setelah menerangkan itu, musannif segera menerangkan ada suatu benda ini bisa suci dengan sendirinya ketika dia berubah bentuk. Wa idza faqala mongko ngendika sapa musannif. Wa idza takhallalat lan ing dalem nalikane dadi cuka. Al khamratu apa arak. Wa hiya utawi al khamra al-muttakhadatu iku perkara kang dialap mimma il-inabi saking banyu anggur muhtaramatan iku terhormat kanat ono al-khamratu apa arak amlahu tawara. Di sini beliau menerangkan ya, ketika ada khomer itu menjadi cuka. Jawabannya nanti ada di belakang ya. Lah khomer yang dimaksud itu bagaimana? Air perasan anggur. Ya. Jadi ada anggur diperas, diambil airnya, terus didiamkan. Ya. Didiamkan. Nanti berubah menjadi arak ya. Ini pernah kakak saya ya, nyoba ya. Anggur itu kalau dimakan biasa tanpa diperas itu tidak akan memabukkan. Misalkan habis 1 kilo tidak masalah. Tapi antum kalau nyoba ya, anggur beli 1 kilo diperas ya. Diperas kemudian diminum, itu nanti ada efek. Kakak ipar saya pernah nyoba, itu ada efeknya. Waduh, lupa, dia memang lupa. Lupa kalau apa, atau mungkin tidak tahu ya, rumah sana kepingin ngejus ya. Nah, dia ini kepingin jus apa, jus anggur ya. Tapi kalau beliaunya tidak tahu kalau diperas itu bisa berubah menjadi arak, itu tidak tahu memang. Dan beliaunya memang tidak pernah apa
tidak pernah pergi ke pabrik minuman keras ya, diperas hampir satu gelas itu diminum, itu ada efek langsung agak terguyung-guyung. Ini berubah menjadi khamr ya. Baik itu khamrnya muhtaramah, berarti kalau muhtaramah ini jangan dibuang. Maksudnya muhtaramah itu seperti apa? Khamr ini dibuat bukan untuk diminum ketika menjadi khamr. Jadi anggur itu diperas, tujuannya memang bukan dijadikan khamr, tapi mau dijadikan cuka. Nah, maka khamr yang tercipta kan pasti jadi khamr dulu awalnya itu ya. Maka khamr yang tercipta di situ ini muhtaramah, tidak boleh dibuang. Tabi'ul mal, karena memang niatnya orang yang memeras tadi untuk membuat cuka. Atau memang tujuan orang yang memeras buah anggur tadi itu untuk jadi khamr ya. Maka khamr ini dianggap ghairu muhtaramah ya. Jadi kalau ada khamr yang muhtaramah atau ghairu muhtaramah, kalau berubah menjadi cuka, maka dua-duanya sama-sama suci. Tapi bukan bukan asal-asalan ini. Ada catatannya nanti berubah menjadi sucinya karena apa? Ini nanti ada catatannya di belakang. Wa ma'na takhallalat, utawi maknane takhallalat, sorot iku dadi apa khamrah, khallan iku juga. Wa kanat lan ono sayruratuha, apa dadine iki khamrah, khallan iku juga, binafsiha iku kelawan awak dhewene iki khamrah, tahurat mongko suci apa khamrah. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono binafsiha, lau takhallalat lamun dadi juga apa khamrah binaqliha, kelawan mindah khamrah min syamsin saking srengenge ila dhillin maring yub-yuban, wa aksihi lan suwali'e min syamsin ila dhillin. Jadi catatan pertama, catatannya seperti ini. Cuka tadi itu suci ketika khamrnya tadi berubah menjadi cuka tanpa ada zat-zat campuran. Jadi didiamkan begitu saja. Setelah memeras anggur, taruh di dalam botol, kemudian ditutup, ditaruh di pojokan atau di mana, akhirnya berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu cukanya dihukumi suci. Nah, terus ada tafriq, ada keterangan tambahan. Wa illam tatakhallal, lan lamun ora dadi cuka al khamratu apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ni khamrah, bal khullilat, balik didadekno cuka apa khamrah bi tarhi syai'in kelawan muncalno suwiji-wiji, lam tatohur mongko ora suci apa khamrah. Wa idza tahurat lan nalikane dadi suci al khamratu apa arab, tahura mongko suci dunuha apa wadahe iki khamrah tambahan krana melok lah maring khamrah. Tapi kalau khamrah ini berubah menjadi juga gara-gara dimasuki sesuatu, misalkan diberi formula untuk mempercepat perubahan ya.
untuk mempercepat menjadi cuka, fermentasi misalkan ya, proses fermentasi dimasuki zat lain, maka khamr ini ketika menjadi cuka tidak bisa suci. Berarti cuka itu sudah najis ya. Nah, misalkan dicampuri air apa gitu, maka airnya ini kan nanti kan tidak ikut jadi cuka ini. Airnya ini zat lain, atau dikasih pil untuk fermentasi misalkan, ya ini tidak bisa. Atau di situ ketika menjadi cuka ada sendoknya, maka tidak bisa suci. Kenapa? Ketika khamr itu masih belum jadi cuka, ada sendoknya. Kemudian berubah menjadi cuka, sendoknya tidak sempat diangkat, tidak sempat diambil, maka sendok ini awalnya kan mutan najis. Ketika air itu masih jadi khamr kan sendok ini mutan najis. Kemudian khamrnya berubah menjadi cuka, cukanya suci awalnya tapi sendoknya najis. Maka ya itu sudah ya. Nah, maka menjadi mutan najis, terkena sendok yang najis tadi. Nah, terus andai kan ada pertanyaan, nah terus wadahnya bagaimana? Wadahnya kan itu kan terkena khamr dulu, kemudian kalau wadah ini makfu, karena tidak mungkin air itu tidak ada wadahnya. Mana ada air itu tidak ditaruh dalam wadah ya, keleleran, tidak bisa dimanfaatkan nanti airnya. Akhirnya kayak Jackie Chan lah ya. Kayak Jackie Chan yang ada air bisa terbang gitu. Ya ini ya. Jadi untuk pembahasan takrib kali ini kita simpulkan dari awal ya, cara mensucikan najis mughalladhah ini dengan 7 kali basuhan air, dan salah satu dari 7 tadi ini dicampur dengan debu. Entah itu menyiram air debu duluan pertama kali ya, kemudian yang 6 ini tambah debu, atau yang terakhir air dengan debu, atau yang tengah-tengah tidak masalah ya. Atau debunya dulu ya. Nah, katanya kemarin itu airnya dulu, kemudian dikasih air ketika basah, kemudian dikasih debu. Ini ya bisa-bisa saja. Nah, terus najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah ini cara mensucikannya yaitu dengan 1 kali basuhan. Tapi yang afdol ini adalah 3 basuhan ya. Dengan catatan najis ini ketika disiram ini bisa hilang ainiyahnya. Kalau tidak bisa hilang, misalkan ada di tanah yang datar, tidak bisa ikut turun dengan air, kemudian airnya menggenang, maka najisnya ini harus dijadikan najis hukmiyah dulu. Nah, kemudian pembahasan terakhir adalah khamr yang berubah menjadi cuka. Baik niatnya yang memeras anggur tadi mau buat cuka atau mau buat khamr. Misalkan dia mau buat khamr, wis aku hari ini kati mendem, hari ini kati mabuk, saya ingin mengamalkan ilmu fudu ken master misalkan. Tapi dia lupa tidak diminum, akhirnya berubah menjadi cuka. Ya ini tetap suci walaupun niatnya tidak benar, walaupun khamrnya tadi ghairu muhtaramah. Dengan catatan khamr ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya.